Baik anak-anak sekalian, pertama niat Anda adalah niatkan karena Allah. Yang kedua adalah jangan jijik. Apa jijik? Iya betul, ada yang dari itu tadi mengatakan risih. Yang kedua tabah lah ya. Tabah itu artinya setiap kita mengurus jenazah, kalian ini cantik-cantik ya, masih imut-imut wajahnya. Ini kalau sudah 6 jam meninggal, semuanya kalau sudah 6 jam meninggal pasti bau. Ya, yakin kalau orang yang sudah meninggal dalam tempo 6 jam maka bau. Secantik apapun dia, setampan apapun dia, ada kotoran yang keluar dan itu menimbulkan bau tak sedap. Maka yang kedua adalah tabah. Pertama niat ikhlas karena Allah, yang kedua tabah. Tabah itu artinya apa? Anda jangan mengatakan langsung ini ya, tutup mulut, tutup. Kalau memang tidak tahan, langsung pakai masker saja. Saya pakai masker. Ya, pakai masker itu di zaman corona kemarin. Sebelumnya saya nggak pernah. Pas waktu memandikan saja. Yang ketiga, jangan membuka aib. Ketika Anda mengurus jenazah, pasti aibnya kelihatan. Pasti Anda dilihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, aibnya kelihatan. Ya, mungkin yang cantik pasti kelihatan. Yang perempuan-perempuan ya, yang memandikan perempuan, pasti aibnya kelihatan. Ya, yang laki-laki juga begitu. Kira mulus rupanya. Dan jangan pernah membuka aib. Jangan pernah membuka aib dengan siapapun. Dengan siapapun, karena itu rahasia seorang penyelenggara jenazah. Kalau di Palembang apa namanya? Hilal ya. Kalau di Jawa Barat Amil. Kalau di Jawa, di Lampung apa? Tidak tahu. Mungkin dari kata mat din. Mat itu panjang, din itu agama, orang yang memanjangkan agama. Apapun itu namanya, yang jelas Anda telah menyelamatkan hukum fardu kifayah ketika orang tidak ada orang lain. Benar kata Pak Dodi, jangan Anda lulusan UIN hanya cuma sebagai orang yang nyusun kursi. Aku datang juga di tempat jenazah, ngapain? Jadilah lewat nyusun kursi, malah ngelapi kursi ya. Iya, bawa lap ngelapi. Jangan dicak-cak datang juga. Karena orang tidak tahu background Anda itu lulusan UIN. Orang berpikir yang namanya lulusan YIN, dulu namanya YIN. Orang berpikir kalau lulusan YIN, karena filosofi orang bukan menganggap UIN ya, masih YIN ya. Ya, di masyarakat itu masih YIN. Lulusan YIN, baca doa. Saya bukan baca doa. Tidak apa-apa, baca doa saja. Ya. Baca doa minimal Rabbana. Kemudian Anda lulusan YIN, lulusan UIN, orang waktu KKN, nah terutama nanti pada waktu KKN, pasti Anda disuruh, ada orang meninggal disuruh mandikan, disuruh ngapain? Ya, saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah bisa. Tidak bisa kalau di lapangan itu kita mengatakan saya tidak bisa, ya. Saya terus terang terbentuk seperti ini karena keadaan. Saya sebagai penghulu, sebagai ketip, saya sebagai bilat, pengurus jenazah karena keadaan. Saya sebagai dosen juga karena keadaan. Dan saya sebagai tukang juga karena keadaan. Ya. Nah, alhamdulillah Pak Dodi, ini kita dikumpulkan di ruangan ini. Saya lagi bangun ruangan seukuran ini. Ya, saya lagi bangun ruangan seukuran, malah lebih kecil dari pas dinding ini ke sini. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seperti ini. Jadi saya mengumpulkan seperti ini. Pak Dodi tahu lokasinya di Karyajaya. Jadi saya tunggu Pak Dodi kapan kedatangannya. Dia itu sahabat saya dari saya pertama bangun fondasi, dia sudah telepon saya berapa tahun yang lalu ya. Sampai sekarang belum muncul. Nah, mudah-mudahan beliau sambung lagi silaturahmi. Saya lagi bangun ruangan seperti ini dan saya bangunnya tidak pakai telunjuk ya. Kan ada yang bangun pakai telunjuk ya? Nah, saya bangunnya saya sendiri yang bekerja dengan dibantu oleh
ada santri saya, ya, dan siapa saja bantu. Tujuannya untuk apa? Itu tadi, ketika anak ada meninggal dunia maka terputus semua perkara kecuali tiga. Saya pengen membangun amal jariah karena usia saya tidak muda lagi anak-anak. Ustadz sudah akhir tahun ini 42, ya. Jadi saya sudah 42 akhir tahun ini, sekarang 41. Kapan ditanya 41? Karena belum 40. Dan saya tidak muda lagi, ketika saya umurnya sudah 40, saya harus membangun 3 investasi ini. Ilmu bermanfaat, anak soleh, dan amal jariah. Itu yang harus saya bangun. Makanya ketika Ustadz di WA saya, oke, siap, kapan saja. Ya. Siapa saja, siap. Karena saya harus bangun ini. Yang lain, nanti dulu. Yang penting 3 ini yang saya harap. Ya. Anak-anak sekalian, dengan bermodalkan 3 tadi, niat yang ikhlas, kemudian tabah, yang ketiga, jangan pernah membuka aib, maka Anda lulus seleksi tahap pertama. Baru tahap pertama. Kenapa saya katakan tahap pertama? Karena dalam teori lain dengan praktek. Ya, ini kan teori ini. Saya sampaikan teori. Ustadz cuma niat, kami berniat jalan, niat nak nolong wong, kayu. Yang kedua, Ustadz kami tabah, niat apa? Niat. Kami tidak takut. Niat apa? Ya. Yang ketiga, tidak ada Ustadz kami nak buka aib wong, pas terjiwa. Ya, ada bayang terjiwa. Ya. Saya pakai bahasa campur-campur saja ya, biar familiar ya. Pas mandi ke jenazah, terjiwa. Ada 4 hukum yang harus kita selenggarakan. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolati, menguburkan. Tidak usah kita praktekkan ya. Mensolatkan saya kira sudah diajarkan ya. Dan kalian mungkin diajarkan oleh dosen yang lain. Nggak usah kita bahas. Saya membahas tentang memandikan dan mengapankan. Ustadz Dodi tadi kasih judul ke saya, Pak Dodi mengapankan. Tapi sebelum mengapankan kita harus memandikan. Jadi saya awali dari mandi dan mengkapani. Kalau mengkapani sebentar saja. Ya. Saya mengkapani jenazah paling lama 15 menit. 15 menit. Itu paling lama. Bisa 10 menit. Karena jenazah laki-laki itu simpel. Begitu mereka jenazah itu diangkat, langsung secara otomatis tutup, langsung cepat. Hingga setelah selesai, kita bilang siapa yang nak nyium. Sudah, nunggu kan, nunggu istrinya, nunggu suaminya, nunggu anak-anaknya ya. Ya sudah, selesai 10 menit. Jadi ketika jenazah itu mau dimakamkan ba'da zuhur, ya, ba'da zuhur, kita harus memanage waktu. Saya kata orang, saya ini orang sibuk, tapi sebetulnya saya tidak sibuk. Kenapa tidak sibuk? Kebetulan hari ini terbentur waktu saja. Saya harus ke kantor KUA, saya harus ke UIN, saya harus Jumatan khotib Jumat. Kemudian nanti saya sebagai panwas pemilu, saya harus ke kantor di panwas pemilu. Saya harus ngajar, kalau sempat, saya harus ngajar santri saya di pondok Babu Sa'adah di 9 Ilir di Kampung Tangguh. Anda buka di Kampung Tangguh itu di website keluar. Saya harus membagi waktu itu, kebetulan. Tetapi besok belum tentu. Jadi saya sudah menyediakan waktu, mengkhususkan waktu Pak Dodi untuk mengabdikan diri saya mengurus jenazah. Jadi kalau Pak Dodi mungkin tidak bisa beliau dosen tetap ya. Tiap hari harus seperti ini ya. Kalau saya bukan dosen tetap, saya dosen apa itu? Terbang. Jadi saya terbang sana terbang sini. Ya. Kalau Pak Dodi istiqomah orangnya, saya tidak istiqomah. Saya harus terbang sana terbang sini, tapi dalam rangkanya sama, menyebarkan ilmu bermanfaat. Ya. Kalau beliau istiqomah, saya terbang terus. Nah, maka ketika anak-anak nanti jadi seorang penyelenggara jenazah, Anda harus bisa memanage waktu. Pertama, Anda harus bisa memanage waktu selain yang 3 tadi. Tadi yang 3 merupakan
syaratnya. Syaratnya ada 3. Pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, tabah. Yang keempat, yang ketiga, jangan membuka aib. Dan yang keempat adalah bisa memanage waktu. Bisa memanage waktu. Manajemen waktu. Pak Dodi S2-nya manajemen ya? Baik. Oh, baik. Manajemen waktu itu sangat penting. Ya. Ini besok jenazah mau, saya suka ditelepon orang, jenazah Ustadz besok jenazah jam 7 nak dibawa ke dusun. Nah, itu kebiasaan di Palembang. Dia orang Oki, dia orang Lampung. Jenazah akan diberangkatkan dari Palembang jam 7. Jam berapa kita harus mandi ke jenazah? Kan gitu kan? Jam berapa kita harus memandikan jenazah? Saya pernah diminta memandikan jenazah jam 4 sebelum subuh. Ya, jam 4 jenazah itu meninggal hari Kamis, Ba'da zuhur. Besok jam 7 harus subuh harus disolatkan di masjid. Jadi mandinya harus sebelum subuh. Jam 4 minimal. Karena subuh pada waktu itu hampir jam 5 kurang seperempat. Jadi kalau jam 4 berarti jam 3 saya harus di lokasi. Bagaimana cara kita memanage waktu? Ya, pertama adalah Anda harus bisa, keempat Anda harus bisa memanage waktu. Manajemen waktu itu penting. Anda sekarang ada di mana? Saya pernah waktu itu saya ada di Bangka Barat. Saya ada di Bangka Barat, Pak Lurah 23 Ilir nelpon. Itu Ba'da zuhur. Ustadz, besok jenazah nak diberangkat ke Ba'da zuhur. Siap, saya bilang. Begitu meninggal jam, katakanlah jam zuhur, jam 12. Kebetulan Pak Lurah nelpon saya, Ustadz besok jenazah diberangkatkan Ba'da zuhur, disolatkan zuhur. Siap. Ustadz ada di mana? Aku ada di Bangka Barat. Masya Allah, macam mana? Tapi saya sudah beli tiket. Kalau pulang itu di hari itu, sore itu saya pulang. Jadi dari Bangka Barat harus naik mobil ke Pangkal Pinang, dari Pangkal Pinang harus naik pesawat ke Palembang. Dan malam itu saya sampai di Palembang. Jadi kita harus bisa mengatur manajemen waktu. Ya, manajemen waktu itu. Dan saya pastikan, Bismillah, insya Allah saya siap. Begitu sampai, supaya tidak terburu-buru, malam itu kita harus menyiapkan ini. Kita harus menyiapkan kain kafan. Laki-laki ini ya, ini laki-laki, ini perempuan. Nah, kita harus menyiapkan ini, mensiasati ini pada malam hari. Karena besok pagi saya harus ngajar, saya harus ini, harus itu. Saya bukan standby. Saya standby 24 jam dalam pengurusan jenazah, tetapi saya punya kegiatan lain. Saya punya kegiatan lain, saya juga penyuluh agama yang ceramah seluruh dunia. Jadi saya harus memanage waktu. Apa yang harus kita persiapkan anak-anak sekalian? Ini kain kafan dan lain-lain harus dipersiapkan minimal waktunya adalah 1 jam. Mempersiapkan ini minimal 1 jam. Untuk yang pemula berapa jam? Pemula 2 jam. Untuk yang pemula 2 jam. Ya, untuk yang pemula 2 jam. Jadi 2 jam sebelum memandikan ini harus sudah teramu. Ketika jenazah itu mau dimakamkan, mau disolatkan zuhur, dia jam 10 itu jam 9 kita seperti ini, kita harus meramu ini selama 2 jam, 9 ke 11, 9 ke 11, dan 11 harus dimandikan. Saya pernah memandikan jenazah pas Jumat ini. Saya Jumatannya di Bukit Kecil, saya memandikannya di Gandos. Jarak Gandos ke Bukit Kecil memang dalam kota Palembang, tapi Anda tahu Palembang itu macet. Maka saya kemana-mana saya suka pakai motor, dan saya tidak suka dijemput. Karena apa? Dijemput itu satu merepotkan orang, yang kedua waktunya tambah panjang. Jadi
Biar saya tunggu saja di mana. Gitu ya. Jadi saya lintas daerah ya, mandikan jenazah lintas daerah. Maka Anda harus manajemen waktu. Bagaimana cara mensiasati ini untuk manajemen waktu? Saya harus menukar kain kapan ini. Ya, saya harus menukar kain kapan ini. Di mana letak menukar kain kapan? Kain kapan untuk laki-laki ini panjangnya 12 meter dan perempuan ini panjangnya 14 meter. Ya, di mana letak beda laki-laki dengan perempuan? Letak beda laki-laki dengan perempuan adalah di kain sarungnya. Kalau laki-laki dari pusat sampai ke bawah lutut, ya, dari pusat sampai ke bawah lutut. Kalau perempuan dari atas dada sampai mata kaki. Ya, mata kaki. Nah, harus tertutup. Ini letak bedanya laki-laki dengan perempuan. Satu. Yang kedua, letak beda laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dia adalah pakaiannya pakaian ihram, artinya tidak memakai penutup kepala. Ya, tidak memakai peci. Perempuan memakai kerudung. Nah, perempuan memakai kerudung. Itu bedanya. Maka perempuan lebih panjang 2 meter. Kalau ada yang tanya langsung saja ya. Jadi langsung dipotong saja. Ustadz, saya mau nanya ini, gitu ya. Karena waktu kita kan terbatas. Waktu kita terbatas. Nanti bisa, kalau Anda mau lanjut, bisa, Pak, Ustadz, saya pengen belajar sampai bisa. Saya pengen kursus sampai bisa. Kumpulin orang-orang mungkin di luar forum ini, Ustadz jadi ya. Kumpulin di mana saya ajari. Ya. Saya mengajari sampai bisa. Ya, saya bertanggung jawab mengajari sampai. Anda kalau orang sibuk, ya, sibuk sebagai mahasiswa ini sibuk juga, karena mahasiswa ini kan dia harus menyesuaikan waktu dosen, betul? Saya di sini, Anda harus menyesuaikan waktu saya. Mahasiswa itu sibuk, saya katakan, dia harus mengejar waktu dosen. Ya, waktu saya S2, pembimbing saya Prof. Abdullah Idin, beliau sekarang dekan, kemarin direktur pasca sarjana. Saya harus Prof, minta ACC gimana? Ya udah tunggu di ruangan saya. Padahal beliau masih di Bangka, di Pangkal Pinang. Tapi saya akui beliau komitmen orangnya. Beliau tidak mempersulit waktu saya minta waktu namanya S2. Ya. Jadi Anda mahasiswa sibuk. Kain ini adalah 12 meter, maka untuk penutup luar itu tidak mungkin digunakan kain ini dalam waktu yang kilat, maksud saya. Maka orang-orang yang profesinya sama seperti saya bilang, mereka bingung, apa cepetnya Ustaz Dian? Kapan kamu jahit kainnya? Uang tidak tahu. Dan ini ilmu saya sampaikan kepada anak-anak, biar anak-anak tahu. Saya tidak sampaikan dengan yang lain, tetapi saya sampaikan ilmu ini dengan murid saya. Bagaimana cara memanagenya? Ini kain seperti ini, dia lebarnya 90. Ini lebar 90, ini 45. Kalau dibuka 90. 90 ini untuk membungkus mayat cukup nggak? Lebarnya cukup nggak? Cukup. Kalau yang ukuran standar ya, kalau bayi cukup. Ukuran dewasa itu udah cukup. Maka saya harus beli kain yang ukuran lebarnya 2 kali ini. Berarti 150 kali ya. Dia memang bilangnya lebarnya double, tapi tidak sampai 180, 150. Ya. Saya harus mensiasati, saya beli kain yang ukuran 150 atau kain lebar double. Gimana belinya? Saya kasih tahu di toko Dian. Saya Dian, belinya juga di toko Dian. Bukan toko saya maksudnya. Toko itu punya Cina, tapi saya belinya di situ. Ya. Saya pakai lebar double karena untuk mensiasati waktu yang sibuk. Kalau lebar 90, kita harus menjahit untuk menjadikan lapis luar. Betul?
Maka kalau lebar 150 tanpa jahit, itu salah satu bukti manajemen waktu. Paham? Paham. Nah, jadi dengan begitu kain ini saya tukar. Dan nukarnya tentu dengan yang lebih bagus. Karena lebar 150, lebar double itu kainnya lebih bagus. Dan saya ijab kabul dulu, Pak, dengan ahli musibah, ini kainnya saya tukar yang lebar double. Karena saya harus menghalalkan. Nah, memang bukan saya memakai, tapi saya ijab kabul dulu. Ijab kabul, ini kain luarnya saya tukar. Pasti orang bilang, ya sudah Pak Ustaz, tidak apa-apa, yang penting beres. Nah, ya, jadi saya tidak perlu menjahit. Orang yang lama ngurus jenazah itu kan jahitnya, betul? Kadang dia minta bantu, sini, tolong jahit ini. Yang jahit tadi tampil nangis. Kapan sudah? Nah, maka saya membuat inisiatif, ini berdasarkan pengalaman, saya harus beli kain yang lebar double, lebarnya 2 kali. Dan lebar double itu cuman panjangnya 30 meter. Jadi khusus untuk memakai yang luar. Halo, Assalamualaikum. 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 Aku lah dari KUA. Nah, dari KUA tadi. Ayo mana? Ada yuk Aisyah. Oh iya. Laporan aku ada di hati. Tinggal tanda tangan di Aisyah. Aku di UIN nih. Ada kepada perasaan dan presentasi. Aku belajar dengan itu. Ya, Anda harus memanage waktu seperti ini. Saya harus ditelepon. Jadi kadang ditelepon, Pak Dian, lagi di mana? Ustaz lagi di mana? Lagi ini ke ngurus jenazah. Kok bisa telepon-teleponan? Ya bisa lah. Karena saya mengatur pakai manajemen waktu. Ya, saya mengatur pakai manajemen waktu. Sebelum kita memandikan jenazah, maka yang harus kita persiapkan adalah kain kafan dan begitu dengan ramuan ini. Ya, bawa kain mannya nggak? Nah, saya pinjam. Ini kapur barus ditumbuk, ya, ditumbuk halus. Kita nggak usah dipraktekkan lah ya. Ini saya kasih tahu saja. Padahal ini kalau nak guling lah. Nggak guling istirahat maksudnya. Jadi jangan sakit. Kalau pada ini istirahat. Yalah. Nah, buka deh. Itu kain panjang lamaran, masih ada tablet. Saya enggak. Kalau enggak itu enggak usah dibuka ini. Jalan enggak usah dibuka ini. Enggak usah dibuka catnya. Yang kedua, sabun ini sabun zaman dulu. Ya, saya katakan ini sabun zaman dulu. Metode praktisnya Anda minta belikan sabun cair saja. Murah kan? Sabun cair berapa? 5.000 atau 10.000? 10 lah ya. Ya, Anda minta sabun cair. Kenapa sabun cair? Lebih cepat. Sabun cair itu dituangkan di baskom, ya. Kemudian aduk-aduk kan cepat. Nah, nanti pada waktu ngambil gayung langsung kan. Kalau ini kan lama. Ini harus dirajang, iris-iris, dijadikan busa. Apakah ini boleh dipakai? Pakai saja, masukkan. Tapi biasanya kan orang tanya, Bu atau Dek, ada yang kurang nggak? Ada Bu, tolong berikan sabun cair. Satu, ya. Kemudian kapas. Kapas ini hanya cukup untuk meramu ketika jenazah dikapani. Yang perlu Anda siapkan, yang perlu Anda minta adalah tolong belikan kapas lagi. Kapas apa? Nak nyari kapas cak ini sarong. Jadi kapas apa baik, kapas kecantikan silakan, tapi yang warnanya putih saja, jangan yang warnanya warna-warni. Untuk apa itu? Kapas kecantikan itu, kapas tambahan itu untuk membersihkan
kotorannya. Jadi Anda tidak usah jijik-jijik dalam membersihkan kotoran. Pertama, pakailah sarung tangan yang standar kesehatan. Tidak usah buat sarung tangan dari ini. Kalau wong dulu, dia buat sarung tangannya dari ini, ramuan. Nah, saya sampaikan, karena saya dosen juga, saya sampaikan metode praktisnya. Anda anak-anak milenial kan? Nah, saya sampaikan yang praktis. Saya beli sarung tangan 1 kotak di apotek. Tapi kalau Anda mau praktek, nggak usah beli 1 kotak, mahal ya. Beli secukupnya lah, misalnya cuma ada wong situ ya sudah, beli sepasang gitu ya. Anda beli sarung tangan yang kesehatan itu, yang dokter itu ya, perawat ya. Nah, itu ketika Anda membersihkan jenazah, membersihkan kotoran duburnya, kubur dan dubur, itu bersihkan saja dengan sarung tangan tadi, kemudian dengan kapas ya. Bersihkan dengan kapas, kemudian kapas itu, kotoran itu masukkan di plastik kantong asal hitam. Nah, inilah salah satu dari menjaga aib. Karena siapapun dia pasti keluar kotorannya. Secantik apapun dia, siapa di sini paling cantik? Ya. Yang paling cantik pun ketika dia sudah 6 jam pasti bau. Maka menyelenggarakan jenazah itu sebagusnya disegerakan. Saya sudah berpesan pada istri saya juga, ketika aku mati, ketika aku meninggal, kuburkanlah hari itu juga secepatnya. Nah, kadang kan nunggu anaknya, nunggu ini, anaknya pacar ada nolong kira-kira. Tidak kan? Anaknya paling datang nangis, paling datang, apalah cepet mian. Giliran sakit, disuruh datang, tidak datang. Jadi ya, pengalaman dari. Jadi itulah yang nyarokan, segerakan sebelum 6 jam. Karena pas setelah 6 jam itu bau. Begitu meninggal, persiapkan segalanya, mandikan, kemudian dikuburkan di situ. Dan saya minta dikuburkan sama istri lain. Kalau aku duluan, kuburkan aku di pondok inilah. Nggak usah jauh-jauh. Di depan rumah maksudnya. Saya buat pondok, di depan pondok itu asal. Jadi, tapi sekarang mau timbun nanti masih air. Nanti saya timbun, mudah-mudahan dipanjangkan umur masih ya. Amin. Saya minta dikubur di situ. Karena apa? Aibnya biar tidak kelihatan. Ya, ketika dia sudah 6 jam pasti bau, aibnya kelihatan. Ya. Baik, anak-anak sekalian, minta tolong turunin minum ya, sambil minum ya. Anak-anak sekalian, tadi apa? Sarung tangan ya, sarung tangan yang kesehatan saja ya. Terus kapas Anda minta tambah beli, ya, minta tambah beli. Nah, kemudian Rasulullah itu mengajari dia pakai daun bidara, ya, daun bidara untuk wewangian pada saat setelah mandi. Daun bidara kalau susah nyari itu daun pacar saja. Kalau misalnya ada daun pacar, daun pacar. Kalau ada daun bidara, daun bidara. Kalau tidak ada, sudah cukuplah kapur barus ini. Kapur barus ini sudah cukup. Kemudian, Ustaz, biasanya mau tuh galak nunjuk jeruk purut. Ya, kalau ada jeruk purut, kasih jeruk purut. Biar apa? Biar wangi. Ya. Toh di sini sudah ada mawarnya. Ini wangi. Di sini sudah ada. Kalaupun tidak ketemu jeruk purut, kalaupun tidak ketemu apa itu namanya daun bidara, ini sudah mewakili. Jadi Anda harus bisa memanage waktu, jangan panik. Bu, kapasnya tambahin. Kapas kan mudah dibeli di warung ya. Kemudian sarung tangan modal dewe, jangan minta beli ke, ya. Mada tidak kasih modal kan. Kemudian apa itu namanya? Jangan memberatkan ahli musibah. Misalnya minta sediakan apa itu namanya tadi apa saya bilangnya? Pacar ya, dan pacar dan bidara. Jangan. Kalau yang ada di situ, kalau dia bisa menjangkau, silakan. Kalau dia bisa menjangkau. Dan satu lagi, rahasia agar tidak bau. Penting nggak? Penting. Ada rahasianya. Dan ini tidak saya ajarkan kepada setiap orang kecuali dia yang berguru kepada saya. Rahasia agar tidak bau,
begitu datang, Anda minta seduh teh yang daun, bukan teh celup sari wangi, bukan teh celup sari murni, bukan ya, teh daun. Tahu teh daun, teh kotak? Anda minta 2 atau 3. Kalau dia jenazahnya parah itu yang sakit parah lah ya, mengeluarkan bau, sudah bau. Mohon maaf, mungkin ibu-ibu yang ada penyakit kanker, tumor ya, atau ada penyakit di urusan di jalan lahir ya, nah, nanti bisa bau dan keluar darah lah ya, itu bau. Anda minta 3 atau 2. Teh itu diseduh dengan air hangat, air panas, dengan air hangat, air panas. Nanti pada waktu mandi Anda celupkan tangan, panas, ya, tambahin banyu, jangan langsung dicelupkan. Ketika tangan Anda itu panas, jangan disiramkan di jenazah. Dan jadi tes dulu dengan tangan kamu, maksud saya. Tes dulu dengan tangan Anda. Ketika sudah cukup hangat, sudah bersih. Itu cara menghilangkan bau. Jadi sebelum mandi, waktu dia di tempat mandi, sirami. Ini jenazah di tempat mandi ya. Siram. Buka kainnya di dalam kain. Nggak apa-apa kena teh. Siram. Nah, insya Allah baunya berkurang ya, dan bisa hilang. Semua contohnya di duburnya ya, siram itu semua. Itu belum mandi ya, belum diniatkan mandi maksud saya. Belum diniatkan mandi. Ya. Oke, itu salah satu cara menghilangkan bau. Ketika ini sudah disiapkan, kapas ini dipotong 14 bagian. 14 sebesarnya besarnya setutup ini. Sebesar ini lah kira-kira. Enggak usah. Besarnya segini. Anda persiapkan segini. Untuk apa? Pertama dia untuk lipatan siku. Ini kapas ditutupkan di sini atau langsung aja ada minta relawan satu ya. Siapa? Jelas dapat ilmunya Yusuf, aku minta maaf kalau ada salah. Yusuf, aku minta maaf kalau ada salah. Sekarang jam berapa? Udah 15. Nanti setengah 11 saya mulai potong kain kapan ya. Kita harus manajemen waktu. Saya kalau ceramah, saya kalau ngajar, saya selalu kasih waktu. Ya, karena kita orang ngomong ini tidak kontrol ya. Tahu-tahu habis. Jam sampai jam. Anak-anak sekalian, kapas itu 14. Nah, kira-kira sebesar ini. Ramuannya adalah ini. Jadi kapur baros ini ditumbuk, separuh ditaruh di baskom untuk dia menyiram setelah mandi. Setelah mandi ya, itu disiram dengan kapur baros yang separuh. Yang separuh dicampurkan dengan ini. Ini apa namanya? Cendana. Nah, bubuk ini nanti ditaburkan di sini. Nah, pertama dia ditempelkan di sini. 1. Nempel ke sini, keduanya dibalik. 2. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Coba tangan kirinya. Tangan kiri. Nah. Simulasi. 1 ke bawah, 1 ke atas, 2 ya. Nah, 3-nya di sini. 3 sini, 4-nya dibalik lagi, tangan kanan. Nah, jadi berapa jumlahnya? 4 ya.
5-nya di sini. 5, 6, 7, 8. Dan 8 ya. 9 di bawah lutut. 9, 10, 4-nya di sini. 14 di mata kaki kanan kiri. Oke? Paham? 14 tadi? Nah, kemudian dibuat panjang seperti ini. Nanti terakhir ya, terakhir ketika perempuan itu ditutupkan di sini, terus mukenanya, kerudungnya ditutupkan, baru diikat. Kalau laki-laki, karena dia tidak memakai mukena, tidak memakai tutup peci sorban, maka dia sesudah orang nyium. Siapa keluarganya nyium? Royan. Sudah selesai, baru dia ditutupkan ini. Tutupkan ini, baru ditutup mukanya. Ya, tutup mukanya, dipocong ya. Selesai. Oke. Syarat-syarat memandikan jenazah yang 4 tadi Anda pahami ya. Terakhir adalah manajemen waktu. Apakah laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan? Saya pernah memandikan jenazah perempuan. Saya baru seumur hidup baru sekali memandikan jenazah perempuan. Mahram. Istri saya. Jadi saya memandikan jenazah perempuan, istri saya lulusan Fakultas Syariah ya, sama orang UIN. Dan saya memandikannya dan sama anak-anak. Ya, boleh. Terus siapa lagi? Ibu, nah, kebetulan ibu saya masih hidup. Ya. Jadi boleh ibu kita mandikannya. Selain itu tidak boleh. Nah, kalau laki-laki terhadap perempuan, tadi laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki boleh. Suami, istri kepada suami, istri kepada anak, ya, atau anak laki-laki kepada ibunya, anak perempuan kepada ayahnya. Boleh ya, yang lainnya tak boleh. Ya. Oke. Tadi rahasia tiada bau sudah. Kemudian rahasia Awet muda. saya sampaikan rahasia yang kedua agar kalian tidak ragu terhadap jenazah ini, apakah dia ada bawaan atau dia ada ilmu gaib, ilmu tekak belantah, ilmu hitam. Itu ada 3 rahasia. Pertama, ketika jenazah itu tertutup seperti ini, perhatikan dari jauh. Assalamualaikum. Salam. Kita langsung berada di samping jenazah. Kainnya coba angkat dikit. Nah, kalau seperti ini berarti dia, tangan saya bisa lurus. Nah ya, ini berarti jenazah ini sudah cukup. Berarti jenazah ini dia punya ilmu hitam. Ngangkat ini. Yo, dan nempel di tanah, dan nempel di bumi ya. Ini. Ya. Pakai susu kecantikan kan? Ya, kalau perempuan dia pakai susu kecantikan, maka perhatikan dari jauh kan, pecahnya ngangkat ini. Nah, masih tidak yakin kan? Tapi tidak usah woro-woro, tidak usah bilang-bilang. Jangan bikin orang panik ya, jangan bikin orang panik, tapi Anda bisa mengatasinya sendiri. Nanti saya kasih tahu mengatasinya. 1 ya. Yang kedua, posisi kaki. Ini posisi kaki yang normal. Posisi kaki jenazah meninggal dalam keadaan dia tidak membawa ilmu santet atau tidak membawa ilmu apa-apa, itu posisi normalnya seperti ini. Kalau dia tak normal, maka posisi kakinya berdiri. Nah,
lurus. Nah. Tremor. Kelihatan normal. Kemudian yang ketiga, biasa orang kalau dia melihat jenazah, coba nyinguk rainya. Ini misalnya tertutup ya. Anda tidak usah buka, tapi Anda perhatikan saja. Jangan datang-datang, coba nyinguk rainya tuh. Lagi nyinguk rainya matanya jelek. Jadi Anda perhatikan, kalau alisnya ini ya, alis ini berdiri, itu berarti dia ada tanda-tanda bakal ada sesuatu yang nyeleneh. Berdiri, nah aja itu. Ngangkat ya dari sini Nah, naik. aja. Coba ulang. Pinter. Ya. Alisnya naik. Salah satu bisa, ya. Maka begitu dia meninggal, lakukan yang pertama adalah menutup matanya, kemudian diikat, mungkin kalau dia masih terbuka kembali dengan uang, ditutup. Biar Uang itu biar dia nempel, kan pemberat. Ya jangan ditinggal ke duit yang Soekarno Hatta ya, duit receh ya, oke? Nah, lakukan seperti itu tanda sayang dengan jenazah supaya aibnya tidak kelihatan. Jelek matanya. Nah, kamu sekarang bisa ngomong itu jelek, tapi kamu kan tidak tahu kakek kamu cak mana kan? Kita sekarang kan bisa komentar. Apakah nanti kita puasa dengan tubuh kita? Tak puasa. Oke, sudah saya sampaikan 2 rahasia ya. Lalu bagaimana cara mensiasatinya? Seperti itu, penawarnya adalah daun kelor. Tahu daun kelor? Nah, daun kelor itu disebatkan ketika dia mandi. Ketika mandi, ini tertutup ya, sebatkan daun kelor. Apa bacaannya? Bismillahi ala milati Rasulillah. Nah, panjang apa pendek? Pendek. Itu bahaya yang pendek. Artinya apa Ustaz? Masa ada tahu artinya? Cari di Google Translate. Anak tarbiyah malu-maluin. Oh, enggak. Ya, minta tolong dengan Allah, wasilah dengan Rasulullah. Ya, maju di kita Bapak deh. Oke, sudah ada pertanyaan yang lain? Lanjut. Kemudian cara memandikan jenazah. Saya ke mandi dulu ya, nanti baru kapan. Sekarang jam berapa? setengah 11. Setengah 11. Kita sama jam berapa? 11.15 boleh ya. Nanti saya 11.15 saya izin ke kamar mandi, saya langsung ganti sarung, saya pergi Jumatan ya. Paling maksimal setengah 12 karena Jumatan kan 12 kurang 20 menit ya. Memandikan jenazah, pertama tadi hilangkan baunya. Ya, kalau Anda sudah hilangkan bau, pede. Ya, kalau enggak jadi pingsan malah. Ya. Kemudian mengambilkan niat mandi jenazah. Saya rasa tidak usah ditulis lah ya, kan nanti bisa di download, bisa dilihat di bukunya ya. Niatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari. Tidak pakai mayit. Mandi wajib itu. Nawaitu ghusla an hadzal mayit kalau laki-laki. Kalau perempuan an hadzil mayitati. Ya. Oke, itu ya niatnya, tidak usah dipanjangkan, nanti Anda cari sendiri. Ya, jangan nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari. Mandi wajib. Sudah selesai niatnya kapan? Niatnya itu waktu mengguyurkan gayung yang pertama. 1, 2, 3 ya, sebelah kanan. 1, 2, 3 dari bau. Dari bau. 3, kemudian dari sebelah kiri juga 3. Selesai? Sudah selesai, pindahkan gayung ini kepada orang lain.
suruh orang lain nyiram terus, jangan sampai putus airnya. Lalu kita apa? Tugas kita adalah membersihkan badannya. Tugas kita membersihkan badannya. Kosoi dari tangannya, keluarin, ya. Kosoi dengan lemah lembut, jangan ya, dengan lemah lembut, ya. Semua mungkin ada kotoran di matanya, mungkin ada kotoran di, jangan sampai Anda memasukkan kotoran itu dicongkel-congkel, tidak usah, yang keluar saja. Oke, sudah selesai, ini dibersihkan, di sabun, ya. Makanya saya minta sabun cair tadi, ya, biar cepat. Sabun cair selesai, Anda tukang ini aja, yang lain siram terus, ya. Kemudian kaki selesai, kemudian miringkan sebelah kanan, miring kanan. Main dulu canggih. Miring sebelah kanan, bersihkan semua, ya, bersihkan semua. Kemudian yang enak itu memandikan kalau ada keran, ya. Terus semprot di duburnya, ya. Oke, semprot di duburnya. Kemudian pakai kapas tadi, bersihkan kotorannya pakai kapas. Pakai kapas, masukkan banyaknya. Bersihkan lagi. Tidak usah jijik. Bersihkan sampai putih, sampai bersih. Kemudian ulangi lagi sebelah kiri. Begitu juga. Ini kan mandi, kalau mandi ini di sungai boleh kan? Langsung cemplung ke bawah. Kalau mandikan di sungai, jangan dicelupkan di sungai. Kalau dicelupkan di sungai, itu namanya tidak menghormati jenazah itu. Jadi boleh di pinggir sungai, air kan di sungai itu ada jerambah turun, ya, ada jembatan, ya, di situ saja. Nanti yang mangku di situ, terus ambil airnya di situ boleh. Jadi harus memandikan itu syaratnya harus dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci lagi. Jadi air sungai kalau dia airnya mengalir atau airnya banyak, berarti dia tergolong air mutlak. Takutnya najisnya itu balik lagi. Maka harus diambil air, digayungkan, ya. Jangan kamu celup. Ke kanan sudah, ke kiri sudah, ya. Terakhir dicek lagi apakah kotoran dari lubang duburnya keluar. Cara ngeceknya ini dikangkangi. Kemudian ini kan dipangku atau mungkin pakai alat, ya. Itu dinaikkan. Nah, seperti ini posisinya, ya. Nah, seperti ini posisinya, tangan kanan nekan. Tapi jangan ditekan terus, keluar terus, ya, sudah. Ditekan ala kadarnya, tangan kiri nyeboi. Itu tadi kan bilas saja kan? Tadi kan sudah dibersihkan. Nah, ini cuma bilas. Ya, tangan kiri dicebokin, kemudian sambil dehem. Sama, kalian buang air kecil, itu kan untuk mentuntaskannya seperti itu kan? Nah, sama. Seperti itu. Jadi kalau dia yang memandikan pertama tadi kanan sebelah kiri, tidak usah disebel kapas, ya, biarlah dia keluar. Kalau Anda sebel kapas, nanti kotoran itu tidak keluar malah. Ya, ada yang ngajari disebel kapas. Kalau Anda sebel kapas malah tidak keluar. Kalau tidak keluar dia bawa najis, biarlah dia keluar. Jadi nanti pada waktu terakhir tinggal bersihkan, tinggal sisa-sisanya tadi. Ya, tidak usah disebel kapas. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan jenazah yang meninggalnya tidak wajar? Ya, ibu-ibu yang operasi melahirkan, ya. Maka bagian-bagian yang dia dijahit itu harus diamankan. Ya, diamankannya bagaimana? Tidak usah dikosoi. Tidak usah aku bahas ini. Ya, tidak usah diusap, ya. Cukup yang mana ini operasi misalnya, ya, sesar misalnya, ini tutup dengan tangan. Kalau masih ada kapasnya, buangi kapasnya. Masih ada benda-bendanya, dibuangi. Tapi jangan sampai melukai dia. Nanti kalau dia melukai, darahnya keluar lagi. Nah, tetap dibersihkan, ya. Nah, itu bela meringis kan. Lah jijik kan. Ibu-ibu, ya. Kemudian bagaimana laki-laki yang kena tuja?
keluar terus darahnya, ya, darahnya keluar terus. Bagaimana? Biarlah dia keluar, semprot dengan selang, biarlah dia keluar, jangan ini. Ada orang yang mati kesetrum ya, dia sampai kepalanya tersantuk di lantai, pecah kepala ya, itu keluar terus, maka gunanya kain kapan ini, dilebihkannya kain kapan ini untuk menutup hal-hal yang di luar kewajaran. Nanti kalau masih keluar, maka saya tekankan tadi, Anda minta kapas lebih. Kapas ini memang cukup, tapi minta safety, ya, paham? Minta safety ketika ada yang keluar, selesai memandikan masih ada keluar, tampal dengan kapas, tutup, langsung ikat dengan kain kapan tadi. Misalnya, mohon maaf, ada yang sakit diabetes, ya, diabetes itu kan kakinya ada yang terpotong, ada kakinya masih ada luka, ya, jangan sampai dia diangkat jadi aib dan yang ngangkat pun tidak mau. Maka sesudah mandikan langsung bungkus di situlah. Langsung bungkus tempat mandi itu dengan kapas, dengan kain kapan itu. Kain kapan sisa, tutuplah di situ. Jangan sampai ketika diangkat, datang kamu nambahin pula, iya baunya. Ya, jangan sampai kita justru sebagai provokator aib. Ya, jangan sampai kita jadi provokator aib. Tutupi aib saudaramu, insya Allah menutupi aib. Selesai memandikan, lalu memandikan korban mutilasi. Mutilasi maka diambil yang ketemu saja. Ya, tidak mungkin kita mencari mana kepalanya, kok jadi sampai kepalanya. Ya. Jadi memandikannya yang ketemu saja, ketemu tangan, ketemu kaki, ya. Dimandikan perbagian tubuhnya, cukup ya. Nah, kemudian selesai, panggil saudaranya, siapa nak nyiram, siapa yang nak nyiram, tidak usah dikosok lagi, karena sih sudah bersih kan. Kalau dikosok lagi, keluar lagi kotorannya, tidak sudah, nak dimonjam juga tidak sudah. Ya. Jadi saya memandikan sejam itulah kelamuan, ya, setengah jam sudah cukup. Jadi Anda estimasi waktu tadi penting. Jadi makanya pesan dengan keluarganya, jangan usah dikosok lagi, jangan usah ditekan-tekan lagi. Kalau kamu nak ngosok, neken tadi, melok, nah, ijab kabul dulu. Ini misalnya saudaranya atau bapaknya, Anda anaknya, iya Pak, aku ini anaknya sikok-sikoknya, sudah ijab kabul dengan saya. Ijab kabul, Pak, kalau mandikan jenazah bapakku atau saudaraku ini kan, ya sudah. Kalau sudah serahkan pada saya, ini hak saya, tidak usah dikomeni lagi. Ini kan, oh itu tidak bersih, ya sudah, kita dia mau tidak bersih, kita kan sudah berupaya, berikhtiar ya. Nah, disaksikan masih kotor, bersih, sudah bersih. Ikhtiar itu semaksimal mungkin di luar nalar atau kekuatan manusia kita tidak kuasa ya. Kalau saya yang nyiram tadi baru diwudukkan. Wudukannya bagaimana? Sama dengan wudukkan orang hidup ya. Tangan, kemudian mulutnya, tidak usah dimangap tuh mulutnya, disarati saja. Kemudian hidungnya, tidak usah dimasuk-masukkan ya, yang ada di bagian luar saja. Kemudian ya penting adalah niat wudhu. Ya. Nah itu wudhu an hadzal mayyit, dari keluarnya rambut sampai fardalillahi ta'ala. Selesai. Siku ya, siku perhatikan sampai lebih siku, kemudian sampai apa tuh namanya, telinga, rambut telinga, kemudian kaki sampai mata kaki. Selesai diangkat. Sebelum selesai diangkat, maka Anda dalam mandikan jenazah harus minta anduk. Oh siapin dulu anduknya, yang baru, tidak boleh yang bekas. Jangan. Ini sudah cukup untuk anduk. Ini sudah dilebihkan kain kapan ini. Lebihkannya untuk anduk nanti. Nah, sudah selesai, tutup dengan ini. Kemudian dipasangkan cawat, pampers ya. Masang pampesnya itu di tempat mandi itulah. Jangan dipasang pampers di tempatnya mandi. Kenapa demikian? Kalau dikhawatirkan masih ada yang keluar, kalau ada yang kotoran yang keluar, balik lagi. Diangkat nih, keluar. Ada yang netes. Kayaknya kuning itu. Kotoran kayaknya. Sudah lah, saya tak tahu baik. Jangan.
Ribetnya Dosa, tidak tahu. Jadi kalau Anda tutup dengan kapas, tambal dengan kapas, terakhir nambelnya ya. Udahlah dilapik, tambal dengan kapas, pasang cawat, diangkat. Kalaupun ada yang keluar, pasti dia keluarnya di empesnya tadi. Nah, berarti Anda tidak tahu secara kasat mata. Berarti hukumnya sudah ada kena. Ya, jangan sampai diangkat. Kayaknya ada yang ngeten. Nah, itulah. Oke. Jangan ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita praktek mentapani ya. Boleh, silakan. Yang mayit yang tidak wajib dimandi itu Yang wajib dimandikan itu yang jihad fisabilillah, perang ya, perang, terbunuh di medan perang tidak usah dimandikan. Ada jihad ya ada yang fisabilillah dunia, ada yang fisabilillah akhirat. Termasuk orang yang ibu-ibu yang melahirkan itu kan sabilillahnya dunia, bukan sabilillah dunia akhirat. Ya, orang yang menuntut ilmu, Anda belajar di sini, tiba-tiba dicium mobil tuh, nanti keluar dicium mobil, mati, innalillah, ya, geleng-geleng, kan tidak tahu kita nih. Nah itu juga jihad. Kita menuntut ilmu itu jihad enggak? Ya, tapi jihad kita ini jihad dunia. Jadi tetap dimandikan. Ya, yang tidak dimandikan itu yang waktu zaman Rasul perang. Ya, sekarang saya kira nggak ada lah yang perang. Ya, perang kita pakai pena ya, bukan pakai gadget malah ya. Nah, oke. Pertama buat cawat. Ya. Kenapa saya pertama buat cawat? Karena yang lainnya itu ini akan dibuang, ujungnya ini akan dibuang. Ya, untuk apa dibuang? Tali. Nah, ukur nih. XL jadi. Dalam mengurus jenazah ini gunakan metode praktis yang saya ajarkan. Pertama, kain Anda tukar dengan lebar double. Yang kedua, cawatnya tidak usah dijahit. Ya. Saat itu ada yang dijahit itu ngelampaui gawe. Paham? Maka saya paling cepat ngurus jenazah. Sehari pacak 5 itu pacak. Kalau ada. Enggak mungkin ada. Perhatikan seperti ini ya. Masih. agak laju. Perhatikan ini ya. Yang paling sulit buat ini, yang lainnya enggak. Maka saya ajarkan utama. Tekuk berapa tadi? 4 ya. Ini saya dengan kecepatan saja ya. Nanti kalau mengalusinya dipraktekkan sendiri-sendiri. Ini ya. Jadi kan? Talinya bagaimana? Kalau Anda pengen lama dijahit, tapi saya tidak pernah jahit karena saya pakai metode praktis. Perempuan sama ya, jadi perempuan tidak usah dipraktekkan. Tapi sama. Jadi kamu jenguk ini. Ya anggaplah ini rapi ya. Nah, biar tidak putus maka diikat.
Ya, nggak putus ya. Terus ketika sudah dibuat seperti ini, maka kapasnya disiapkan. Kapas tadi itu disiapkan. Ya, ini dikira-kira saja. Ya, saya karena kita terbatasnya waktu, kita harus berbagi waktu. Kapasnya disiapkan dari sini sampai ke sini. Ya, oke? Kamu pecah pempes. Ya, terus ditaburi ini tadi ya. Tabur baris yang sudah ditumbuk sama cendana. Oke. Sudah selesai, maka tutup atau taruh di nampan. Oke ya. Nah, kita praktekkan cara pemakaian cawet. Tidak apa-apa ya. Jadi ini dipakaikan di tempat mandi. Ini tadi posisi anggap saja tertutup ya. Jangan sampai kita membuka auratnya. Ini posisinya di tengah-tengah. Coba dek, angkat. Ayahnya mandiri, bergerak sendiri dia. Ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Ya, tunduk. Oleng. Praktis nggak? Perlu nggak dijahit? Tidak. Praktis kan? Praktis. Maka yang ukur cawet posisinya adalah setengah perut. Ya. Iya. Oke? Nah, jangan lama-lama makin kayak Superman lagi. Oke, ada pertanyaan buat ini? Sama aja kok cewek. Sama. Cewek sama. Kalau dia lebar kainnya 90, itu langsung saja buat. Kecuali dia saya pernah ukuran jumbo ya. Besar ya. Jadi kita harus buat yang besar juga, sesuaikan ya. Kalau kecil buat kecil juga. Oke, cara buatnya sorry, paham ya? Paham. Oke. Satu. Nah, kain ini semua kain dikoyai. Buka ini. Biar Ustaz. Biar kayak masih. Potong ujungnya saja. Jadi uang kan cak pakem dia. Dapat kuning itu dah. Iya. Padahal ini. Suruh dia, Pak. Suruh Yusuf. Kalau dia kainnya lebar double maka tidak perlu jahit ya, karena inilah kainnya bukan double, saya harus praktekkan yang tidak double. Lebih ke 30 cm. Nah, sudah jadilah. Kakinya rapi dikit deh. Mandiri nih. Ini ya, lebih kira-kira 1 pilar lah ya. Kita potong. Salting. Ketemu Allah. Lurus. Nah, ya, ini seratnya bagus lurus. Terus 2 kali ya, karena ini 2. Tolong. Di kabel tadi. Ya, panjangnya itu. Oke, seperti ini. Bedanya cewek dengan cowok 2 meter ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang ini dijahit. Pak, kain kapan? Jenazah kan pakaian ikram kan tidak boleh berjahit. Karena ini kainnya kurang lebar. Jadi kita niatnya adalah menyatukan kain, bukan menjahit ya. Jadi jahitnya asal saja dijelujur, tahu jelujur? Nah, seperti ini. Ini tadi kan yang koyak kan? Kita kedua.
Rapi kan? Lebih. Rapi kan? Nah, kamu jahit. Tolong jahit itu. Gak usah kamu jahitnya. Perempuan sama, itu pembungkus luar. Ya. Kemudian kita ngukur bajunya. Laki-laki itu bajunya lutut dilebihkan sedikit, seperti ini. Kalau perempuan dia baju kurung sampai mata kaki, ya paham? Saya praktekkan yang laki-laki ya, seperti ini. Kemudian tepuk dua kali ya, karena depan belakang. Pipi berapa SKS? Kalau ini diajarkan lebih kan 3 SKS. Waktunya 3 SKS itu berapa jam? 3 jam waktu. 150 menit. Itu tadi lah sudah lebih kan 150 menit. Makanya tidak cukup. Tolong, bantu, sambungkan. Yang cowok baik, yang cewek biar rajin nyangkut. Oke, ya, seperti ini. Nah, sudah. Kesana, kayaknya ada yang nyangkut. Seperti ini ya. Tekuk dua lagi ya. Nah. Alatnya besar. Bisa puasa aja. Tidak laju. Ini kan daunnya masuk, kita belah dadanya. Oke. Cewek jangan sambung baik, cuman cewek baju kurung sampai ke mata kaki. Tangannya apakah perlu dibuat? Tidak usah. Tangannya tidak usah perlu dibuat. Ya. Jadi ini nanti langsung ditutupkan ke tangannya. Ya, tidak usah pakai kaki. Tidak usah pakai kaki. Tidak usah pakai tangan. Selesai? Yo, kita potong dulu ya. Sarung, ukurannya kain sarung. Ini ya, 3 kali. Selesai, inilah bagian-bagian kain kapan laki-laki. Nah, sekarang perempuan. Ini kain sarung perempuan. Kalau kain sarung laki-laki, kalau kain sarung perempuan, maka karena kain ini lebarnya tidak sampai, dia harus dijahit lagi. Ya. Ini kan perempuan. Paling tinggi siapa? Di coba tegak. Coba tegak. Tak tolong. Bantu kamu tutup ke dada sampai mana? Istrinya. Minjem, cium dulu cium. Dalam posisi. Aku cium dulu cium. Jangan nangis. Jangan nangis kok. Sampai ini sampai dah? Gantung kan? Sudah, duduk. Seperti itu berarti harus disambung. Disambung ke bawah atau disambung ke samping. Kain perempuan itu posisinya adalah seperti ini sampai seperti ini. Ya? Paham? Nah, kalau ini disarungkan kan tidak cukup. Cukup kan? Apalagi gemuknya itu. Tidak cukup kan? Jadi harus disambung dengan setengah kain tadi. Setengah berarti ini. Ya? Paham? Itu bedanya laki-laki dengan perempuan.
Kemudian bedanya yang kedua adalah membuat kerudung. Bagaimana membuat kerudung? Saya langsung praktekkan ya. Ini susun sebelum mandi ya. Disusun sebelum mandi. Lapis pertama adalah kain panjang tadi. Kain panjang. Kemudian lapis kedua baju apa kain? Baju dulu. Lapis ketiga kain sarung. Lapis keempat kerudung ini yang di paling luar. Jadi dia lapis kedua berarti. Ya. Oke. Guling deh. Seperti ini. Pasang daleman jilbab ya. Kalian pakai daleman ya? Pakai. Ini kapas tadi. Kapas ya, anggap dia pakai kapas ya. Kalau saya praktekkan lagi kamu viral kan. Oke, seperti ini ya. Lucu kan, Nay? Kemudian sudah cocoknya. Jangan Iya, biar Jangan nangis kau. Nah, ya sakit Sudah. Sabri dah Sudah. Nah, moto-moto lah. Oke. Seperti ini ya. Paham yang perempuan? Nah, nanti dirapikan saja. Ya, dirapikan saja. Ini diikat ya. Praktis kan? Tidak perlu dijahit kan? Nah, oke. Jadilah. Apa? Pecah tambah kan? Tapi kemarin beliau ini. Rasulullah kan mengajarkan pakaian sholat itu tidak pakai cadar. Nah, jadi tidak salah bercadar. Nah, Rasulullah kan pakaian sholatnya tidak bercadar. Kalau dalam sehari-hari kalian bercadar, silakan. Tapi waktu sholat kan cadarnya dilepas ya? Dilepas ya? Enggak. Kalau di tempat yang umum yang terbuka tidak, Pak. Tapi kalau di rumah Kalau saya lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu orang-orang sholat, kata istri saya, itu dilepas. Ya itu khilafiyah lah ya, tidak usah kita bahas ya. Oke, sudah? Ya. Untuk yang cewek rambutnya harus taruh raya apa di pipi? Cewek rambutnya di Membantu. taruh saja, dasar diuraikan saja. Ya, karena dia akan membebani. Ya. Jam berapa? 8. Bentar lagi. Oke, kejar. Oke, jilbab sudah. Tempes sudah. Sekarang kain yang panjang tadi. Mana kain luar tadi? Panas Bang Kober. Minum dulu. Para buka. Boleh nggak tuh? Boleh nggak tuh? Latihan ini. Cak mana ya marah buka tadi. Baca apa? Namanya minum. Boleh nggak tuh? Enggak. Mana itu Maya? Oh, lari tanya belum marah buka. Mas ini yang dulu. Apa? Lah masih itu belum.
Apaan itu yang di domain? Tadi ini buka. Enggak baca lah. Tolong Gerak. Bener sih Boris. Jadi beban dong. Ya, gerak sih. Limanya masih ini. Wajar dia ngomong soal di sini. Bisa ada sih berat. Ada pesan-pesan terakhir Sob? Bayar kosan aku. Kamu pakai kasur? Enggak. No. Sorry, pakai Sony. Biarlah. Aurat. Orang-orang. Oh, nih mayat di mana? Ya. Situ dikit baik. Kalau yang nak moto. Susunnya ya. Mana ini? Kalau ada apa namanya lebihan dari cendana tadi taburkan ya. Taburkan. Dasar taburkan. Iya, oleh nggak sih? Ini apa? Dia lagi di sini. Guling. Cepat. Jadi ketika Masuk, bayaran mayatnya kasur. itu yang Bayaran kasur. mau bersabar. Ini dia. Dan ketika mayatnya itu diangkat dari tempat mandi, ini biar tak kena yang itu dikasih kain panjang tadi. Ya. Kain panjang tadi. Nah, ini ditusukkan kain panjang. Ayo, langsung Seperti ini ya. Nah, inilah untuk kaki. Woi, macam, kotor Sob. di sana ya. Jangan macam. Kanan kiri. Biar cair. Kemudian ketika sudah posisinya di sini. Maaf ya. Paskan lubang ininya, lubang kepalanya. Oke, selesai itu Semacam sih. nanti ditutupkan saja. Selesai ini, ya sudah pas misalnya. Nah, langsung ini kan tutup dari tempat mandi tadi ya. Tempat mandi yang sudah diganti ya, yang sudah diganti kain putih tadi kan saya bilang ada lebihan 2 meter ya. Nah, ini untuk kain. Sudah selesai seperti ini langsung Oh, Yusuf macam. tolong serius sedikit ya, karena kita terburu waktu ya. Nanti kalau lain kali ada waktu luang, tak apa-apa. Kalau ini jangan dari Jumat Ustaz ya. Jadi saya sampai tuntas. Ini, nah tangan tadi yang tapas tadi dipasangkan ya. Ada berapa? Enak kalau dengan mahasiswa ini cerdas. Oke, seperti ini. Dari kain tadi putih ditarik dikit-dikit. Kemudian cawat kan sudah dipasang tempat mandi nih. Nah, maka ini langsung dipasangkan. Cepet dikit, biar tidak kepanasan. Panas ya. Oke. Ini napasnya di mana? Bawah lutut ya. Oke. Kalau perempuan dia di ini semua pakai ya. Oke, kapasnya. Nah, ini tidak usah pakai tangan ya, tidak usah jahit. Ini langsung dimasukkan. Ini dimasukkan. Ini dimasukkan. Ya. Oke, dimasukkan rapi lah ya. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Maka dipasangkan kain yang di kapas yang di ini. Nah, terus terakhir di kaos kaki, telapak kaki. Oke. Tutup, start.
Nah, posisi seperti ini. Sini. Nggak usah dikasih kapas. Kalau udah keluar. Satu diri. Yusuf jangan sedih-sedih. Soleh mah itu lah. Kustul Hatimah. Posisi ini ngikatnya sebelah kiri. Karena dia miringnya jenazah ke kanan kan. Jadi supaya dia mempermudah waktu membukanya di kuburan sebelah kiri. Nah, sedikit panasan kesian. Biar apa? Ini ya. Lajunya nih. Ayo. Padahal itu jenazahnya senyum. Oke. Siapa keluarganya Nanyum? Ada istrinya. Nah, selesai. Terus pakai sebelum nyium tadi kasih minyak wangi dulu ya. Kasih minyak wangi di situ kan ada minyak wanginya. Terus sudah selesai kelas. Sampai di kelas. Ya, yang ada celah alis tadi pakailah celah alis ya. Celah itu kan ada celah alisnya ya. Oke. Oke, di kelas ya. Bentar. Napas. Sup. Bawa mana sebentar dulu. Nah, coba foto dulu. Foto. Mas masuk. Belum bayar. Sudah ya? Cepat. Sudah? Belum Pak. Oke. Nah, coba foto Den. Kapas ini, Pak. Isinya Pak. Ya udah itu. Jangan cari Oke, lepas. si Anu kamu nih. Galah. Kecil sudah waktunya. Bangun lagi. Parah. Oke, perempuan sama ya. Bedanya kerudung sama kain. Sudah. Masih sini. Nah, tolong. Masih angkat dulu ya. Orang mati. Si baca asli. Saya kerudung sebentar. Sudah ini dia tobat. Cak ini nak mati. Mas Rizky nanti kirim ke saya ya. Dah balik yuk balik. Kan tadi yang beres. Tim. Angkat aja tuh. Tapi dah. Ya, dirampingkan dulu.